Puji Tuhan, hari ini kita diberkati Tuhan, kita memiliki hari yang indah dan Tuhan berkati kesehatan kami ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Engkau. Urapi hamba Engkau Tuhan, supaya firman Engkau bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan memiliki hidup kekal." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Inilah ahli Taurat. Saudara sekalian, di ayat cerita ini sungguh luar biasa. Kita lihat bahwa ahli Taurat ini, dia bukan mau terima Yesus. Dia bukan mau tahu kebenaran firman Tuhan. Ahli Taurat ini orang yang terpandang. Ahli Taurat ini dia orang yang pintar pada saat itu. Istilahnya dia adalah scholar, yaitu kemungkinan dosen lah. Dosen di sekolah teologi gitu loh ya. Apapun dia tahu, otaknya encer, pintar. Dan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tanya kembali, "Apa sih yang kamu tahu tentang hukum Taurat ini?" Dan dia jawab, "Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu." Benar, semuanya benar. Dan Yesus mengatakan, lakukanlah itu. Nah, ini namanya dia mau coba Yesus. Dia bukan mau percaya Tuhan Yesus. Dan dia tanya lagi, siapa sih sebenarnya? Ya, nah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu. Nah, dia tanya, siapa sesama kita? Nah, ini kan orang aneh. Dia mau tanya Yesus. Dan Yesus tidak membicara banyak-banyak. Dia katakan, ada satu orang. Ya, apa yang terjadi? Dia ini dirampok. Dia ini dipukul. Hampir dibunuh. Ya kan? Dia menuju dari Yerusalem ke Yeriko. Dan orang ini, dia habis semuanya. Dan dia gak bisa apa-apa. Dan kebetulan ada seorang imam. Turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Orang yang datang itu, melewati itu seorang imam. Seorang tokoh yang luar biasa. Seorang yang tokoh yang dihormati orang. Dan dia lihat orang ini orang Israel, bangsa Israel ya. Nah, dia bilang, kasihan ya. Udah tuh dia pergi. Seorang tokoh agama tidak mempunyai kasih sayang. Tidak mempunyai belas kasihan. Tidak mau merepotin, kotorkan bajunya. Lepot-lepot ngurusin orang lain. Urus sendiri aja dah. Oke. Dan dia lewat. Yang kedua, seorang Lewi. Orang Lewi ini juga sama. Dia melihat orang itu, melewatinya dari seberang jalan. Kemungkinan dia ngomong, "Aduh kasihan lu. Kenapa sih lu gak hati-hati lu? Bodoh lu. Jangan jalan sini dong kalau ada perampok." Dia bukan kasihan dia, tapi kritik dia. Dan katakan kesalahan orang ini sudah setengah mati. Habis hartanya, dipukul. Dan geratak di sana gak ada tenaga lagi. Dia tidak bantu orang Lewi ini. Tapi hakimin dia, jelekin dia. Dan melewati sana. Orang Samaria. Seorang Samaria, dia melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara sekalian, orang Samaria ini, orang Yahudi itu merasakan, orang bangsa Israel itu merasakan dia ini orang yang rendah, nggak ada artinya, orang budak. Bahkan itu ada jual jadi orang budak yang dijual belikan, nggak ada harganya punya. Ya,
bukan pembantu, lebih rendah dari pembantu. Mereka menganggap orang Samaria itu orang yang, ya maaf kata ya, seperti binatang gitu loh. Tapi justru orang inilah yang mempunyai belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia mengurusin orang yang dipukul di lampau ini dengan menyiramkan dengan minyak dan anggur. Anggur itu mahal pada saat itu. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan melawatnya. Dia kotor, dia capek. Ya keledainya itu dia kasih orang ini yang luka-luka ini duduk di atasnya. Ya, nah keledai ini adalah kayak kuda gitu untuk dia punya transportasi. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Tolong rawat dia, jaga dia. Entah kekurangan uang, saya pulang akan bayar. Yesus tanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Saudara sekalian, Yesus luar biasa. Menjelaskan cerita yang sederhana, tapi kena. Kita harus mempunyai belas kasihan terhadap orang lain. Dan saya lagi khotbah tentang love. Love our brother, love our neighbor. Nah inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita praktekkan di bulan ini. Saya mau mengasihi, mencintai, mempunyai belas kasihan terhadap orang yang di sekeliling saya. Kemungkinan bukan uang. Saya nggak punya uang contohnya. Tapi saya mempunyai mulut, saya mempunyai hati untuk lebih ngerti dia, lebih cinta dia, lebih perhatiin saudara seiman saya. May the Lord bless you. Praktekkan dan lakukan. Jangan menjadi Kristen yang hanya tahu teori, tapi menjadi Kristen yang menjadi a doer of the words of God. Kita adalah orang yang melakukan, pelaku firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau. Cerita yang begitu menyentuh hati kami. Maafkanlah kami Tuhan, kadang-kadang kami hatinya keras, sombong, tidak mau dilepotin. Kita egois. Biarlah tahun ini Tuhan Engkau membentuk kami, merubah kami. Supaya kami mempunyai hati yang tulus mengasihi sesama. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.